Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elsifal Latif dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2E. Kali ini saya akan mereview, membahas apa yang saya sudah beli, apa yang saya sudah mempelajarinya, yang saya sudah baca. Saya akan share, karena sharing itu lebih berarti. Nah, bukunya itu kayak gini, Pendidikan Kewarganegaraan judulnya, untuk pendidikan tinggi. Dari penulis bukunya itu Ujang Chandra. Kalau misalkan makin penasaran, langsung aja kita bakalan review bukunya. Buku ini itu dirangkum menjadi 310 halaman dan berisikan 7 bab. Dari bab-bab tersebut mempunyai judul-judul kecil. Saya akan memperlihatkan daftar isinya. Ini bab 1, bab 2, lalu ada bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan bab 7. Mulai dari bab 1, ini judulnya itu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Ini itu menjelaskan tentang pendidikan di masa yang akan datang, di masa depan itu seperti apa. Pastinya harus mempunyai tujuan. Tujuannya itu nasional sekali, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan menjadikan warga negara yang demokratis serta penuh rasa tanggung jawab. Ini tuh ada yang menarik tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh David Kerr, mengemukakan bahwasannya ini ya, pendapat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya sekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara. Pendapat di atas dapat dikemukakan bahwasannya istilah citizenship education itu lebih luas dengan pengertiannya daripada civic education-nya. Dengan cakupan yang lebih luas ini, maka citizenship education itu sebagai proses pendidikan dalam menyiapkan warga negara muda akan hak-haknya, sedangkan civic education itu adalah si citizenship-nya, education-nya yang dilakukan melalui persekolahan. Nah, langsung masuk ke bab 2. Bab 2 ini menjelaskan tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Di bab 2 ini menjelaskan tentang identitas nasional pada halaman 37, yang menurut Ganeswara itu identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah. Artinya itu identitas bangsa yang satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara latar belakang sejarahnya, kebudayaannya, maupun geografinya. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan perbedaan yang sama. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki penderitaan yang sama untuk mengusir penjajah. Dia rela mengorbankan, bukan hanya mengorbankan nyawanya, tetapi hartanya juga. Lalu dia juga mengorbankan orang-orang yang di sekitarnya yang sangat dia cintai. Selanjutnya itu membahas tentang Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia yang meliputi 9 bahasan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kesembilan, ini yang terakhir, adalah Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 ini berjudul tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, arti pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh secara sistematik yang menyangkut bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia itu adalah ideologi sangat menentukan eksistensinya suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praktis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Kita akan membahas bab 4. Bab 4 ini berjudul tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Negara adalah salah satu subjek hukum internasional sebagai kesatuan politik yang harus memiliki unsur tertentu. Nah, kualifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, penduduk yang tetap. Yang kedua itu mempunyai wilayah tetap. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Nah, peranan konstitusinya itu bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan, pedoman, dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara. Lalu membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Selanjutnya itu memahami warga negara Indonesia. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal itu pasal 2 yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan syarat-syarat untuk menjadi warga negara. Ada 2 asas kewarganegaraan. Yang pertama itu adalah asas ius soli. Jadi ini tuh asas menganut daerah kelahirannya. Lalu yang kedua itu asas ius sanguinis. Ini tuh jadi asas keturunan atau hubungan darah. Nah, kita langsung masuk ke bab 5. Bab 5 ini berjudul tentang memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Kami negara hukum di Indonesia itu adalah Indonesia itu sebagai negara hukum kesejahteraan yang berwenang menentukan arah berbagai bidang kehidupan bangsa, terutama di bidang ekonomi, yaitu untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan prinsip perekonomian bangsa. Nah, memahami hak asasi manusia itu dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Memahami demokrasi di Indonesia itu dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama itu periode 1945 sampai 1959. Itu bisa disebut masa demokrasi parlementer. Yang kedua itu periode 1959 sampai 1965, itu bisa disebut masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga itu periode 1960 sampai 1998. Ini tuh disebutnya masa demokrasi Pancasila era Orde Baru.
Yang keempat, periode 1999 sampai dengan sekarang itu disebutnya masa demokrasi Pancasila era reformasi. Selanjutnya kita langsung masuk ke bab 6. Di sini tuh judulnya itu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Nah, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungan yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 7 yang berjudul memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Nah, ketahanan nasional itu sebagai suatu metode berpikir sekaligus sebagai suatu pendekatan yang artinya itu suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakannya itu dengan metode-metode berpikir lainnya. Lalu ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama itu ketangguhannya, yang kedua itu keuletannya, yang ketiga itu identitasnya, yang keempat integritas, yang kelima ancaman, yang keenam gangguan, yang ketujuh hambatan, yang kedelapan itu adalah tantangan. Nah, kesimpulan itu adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang paling penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang akan sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu ikut berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, lalu cinta tanah air, dan berbagai lainnya yang dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan sehingga di masa yang akan datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Kelebihan dari buku ini adalah bukunya itu benar-benar lengkap dan bahasanya itu menggunakan bahasa yang baku tetapi mudah dipahami. Dan buku ini sangat rekomendasi untuk kalian mahasiswa-mahasiswi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu referensinya. Oke, itu dia review buku dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kata-kata yang belibet karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.